Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Malam hari ini kita akan belajar Injil Yohanes. Silahkan keluarkan Alkitab. Dan juga mungkin ada yang mau mencatat. Silahkan keluarkan catatannya. Karena materi yang akan dibagikan memang sangat penting untuk kita catat. Beberapa poin memang menjadi kekhasan Injil Yohanes. Saya mau share screen sebentar. Ini kok tidak bisa. Bukan nggak bisa share screen-nya, tapi nggak bisa kelihatan ininya. Bentar ya. Buat teman-teman diingatkan reminder presensi akan dibagikan jam 7.30 dan jam 8. Nggak muncul ya. Saya coba log out dulu. Nggak muncul ya. Saya kirim ke Kanina aja deh ya Kak. Nanti Bantu Kanina ya. bisa bantu share ya. Iya. Baru kali ini nih nggak bisa tampak PPT-nya. Oke, bentar. Saya kirim WA aja ya Kanina. Iya. Nah, sudah. Semoga bisa. Sudah bunyi. masuk? Iya. Kedengeran ya. Kedengeran tuh. Oke. Bentar. Ibu Bapak, ya sambil menunggu Kanina share screen, kita akan belajar malam hari ini Injil Yohanes. Injil Yohanes berbeda dengan Injil Markus, Matius, dan juga Lukas. Kita tahu bahwa Injil Markus, Matius, dan Lukas merupakan Injil sinoptik. Ya, kalau Injil Yohanes itu perbedaannya nanti saya akan jelaskan cukup signifikan. Lalu yang berikutnya, Injil Yohanes adalah Injil yang paling akhir ditulis, kurang lebih tahun 90-an Masehi. Jadi Injil yang tertua itu adalah Injil Markus, sekitar tahun 60 sampai dengan 70. Lalu Injil yang kedua, yaitu Lukas dan juga Matius, sekitar tahun 70 sampai 80-an. Lalu terakhir adalah Injil Yohanes, sekitar tahun 90-an. Jadi memang Injil Yohanes ini merupakan Injil yang paling akhir. Nah, yang menarik adalah kalau Ibu Bapak pernah mendengar, saya pernah jelaskan sekitar 2 minggu lalu pada saat pengajaran Injil Lukas terakhir bahwa Injil Yohanes ini pendekatannya dari atas ke bawah. Ya, kalau misalkan kita ingat kembali Injil sinoptik dari Markus, Matius, dan Lukas, penjelasan pertama mengenai Yesus itu dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, dari bawah, ya, dari Yesus bayi, ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes itu bukan dari bawah, bukan dari Bunda Maria mengandung, tetapi dari atas. Pada mulanya adalah firman. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan. Maka seringkali dibilang Injil Yohanes ini merupakan kristologi atas, ya, karena berangkat dari pada mulanya firman dan firman itu menjadi manusia. Berbeda dengan Injil sinoptik. Ya, di Injil sinoptik kita melihat bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan. Saya akan bacakan buat Ibu Bapak, ya. Ibu Bapak silakan perhatikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya, dan seterusnya. Jadi ini adalah kekasan Injil Yohanes. Yohanes menulis Injilnya menceritakan Yesus yang berasal dari firman Allah, ya, karena memang Dia adalah firman Allah dan menjadi manusia. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya berkali-kali jelaskan bahwa Yesus itu hakikatnya satu, yaitu Allah. Tetapi kodratnya dua, ilahi dan manusia. Ya, kalau dikatakan bahwa Yesus adalah Allah, berarti hakikatnya adalah Allah. Karena memang Dia adalah Allah. Tapi kalau kodratnya ada dua, yaitu ilahi dan manusia. Maka pada saat Yesus mengatakan anak manusia juga tidak tahu kapan datangnya akhir zaman, Yesus berbicara seperti itu dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Ya, tentu sebagai seorang manusia, Yesus tidak mengetahui kapan datangnya akhir zaman. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai Allah, tentu Yesus tahu kapan datangnya akhir zaman. Lah yang datang akhir zaman kan Dia sendiri, ya kan? Jadi ini harap diperhatikan. Ya, seringkali kita ditanyakan oleh teman-teman kita yang non-Kristen, ya, kalau Yesus Tuhan kok nggak tahu kapan datangnya akhir zaman. Lalu kita bingung bagaimana menjawabnya, ya. Nah, kemudian kita lihat di slide sekarang. Perbedaan yang paling mencolok dari Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik adalah yang pertama, dalam Yohanes, pelayanan Yesus dari awal lebih banyak dilakukan di Yerusalem. Sedangkan Injil Sinoptik, pelayanan Yesus itu lebih banyak awalnya berkarya di Galilea. Ini perbedaan yang cukup mencolok, cukup signifikan. Ya. Kemudian yang kedua, cerita-cerita tanda mukjizat, ya. Nanti kita akan bahas mengenai kitab-kitab tanda. Ada 7 ya tanda mukjizat yang Yesus lakukan di dalam Injil Yohanes. Dan harap diingat, Yohanes sangat suka menggunakan angka, ya, simbol. Ya, 7 kita tahu angka yang sempurna. Maka nanti kita akan melihat ada tanda mukjizat dalam Injil Yohanes sebanyak 7. Ya, dan beberapa hanya ditemukan dalam Injil Yohanes. Contohnya apa? Air menjadi anggur, perkawinan di Kana. Itu merupakan mukjizat Yesus yang pertama. Hanya ada di dalam Injil Yohanes. Lalu orang yang lahir buta kemudian bisa melihat. Itu juga cuman ada dalam Injil Yohanes. Lalu Lazarus yang dihidupkan kembali. Itu juga hanya ada di dalam Injil Yohanes. Ya. Lalu yang ketiga, kalau di Injil Sinoptik kita akan menemukan Yesus melakukan eksorsisme. Tetapi dalam Injil Yohanes kita tidak akan menemukan itu. Ya, tidak ada eksorsisme di dalam Injil Yohanes. Yang keempat, pengajaran Yesus tidak berbentuk perumpamaan. Jadi kalau kita mencari perumpamaan tentang anak yang hilang, nggak akan kita temukan dalam Injil Yohanes. Perumpamaan tentang talenta nggak akan kita jumpai dalam Injil Yohanes. Ya, karena pengajaran Yesus tidak berbentuk perumpamaan dalam Injil Yohanes. Dan juga tidak mengajarkan kerajaan Allah, melainkan mengenai dirinya yang datang dari Allah. Ya, jadi dalam Injil Yohanes, Yesus tidak memberitakan atau mengajarkan kerajaan Allah, tetapi Dia memperkenalkan dirinya, ya, sebagai pribadi yang datang dari Allah, ya, yang sudah ada pada Allah sebelum datang ke dunia. Ya, coba kita baca bab 17 ayat 5.
Jadi Yesus dalam Injil Yohanes itu menceritakan mengenai dirinya yang datang dari Allah. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, terima kasih Bu Ria. Jelas ya Bu Bapak ya? Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan, perhatikan, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ini sangat jelas. Jadi kalau ada yang bilang, coba buktikan Yesus itu Tuhan. Dia nggak pernah ngomong kok dirinya Tuhan, sembahlah aku. Nah, barusan kita baca, Yesus yang bilang sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, perhatikan, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Allah Bapa bersama dengan Yesus hidup di dalam kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, ini jelas sekali. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Makanya Yesus bilang dengan sangat jelas, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi ini merupakan kekhasan Injil Yohanes yang kita tidak jumpai dalam Injil Sinoptik. Ya, Yesus menegaskan siapa dirinya, ya, identitasnya. Ya. Oke, kemudian yang kelima, kisah pengadilan dan kematian Yesus. Yohanes menunjukkan sedikit kesejajaran, berbeda dengan Injil Sinoptik. Nah, berikutnya sekarang. Silahkan Kanina, boleh berikutnya. Kita akan melihat bagan dalam Injil Yohanes. Silakan dicatat, karena ini penting, sehingga kita bisa lebih mudah memahami Injil Yohanes. Bagian prolog itu dimulai dari bab 1, ayat 1 sampai dengan 18. Madah tentang firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan yang telah menjadi daging. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Sabda menjadi daging. Ya. Yang kedua, sebagai pengantar kisah Injil yang membicarakan perjalanan firman di dunia sampai kembali kepada Bapa. Nah, ini prolognya. Ya, inkarnasi itu dari dua kata, inkaru, artinya menjadi daging. In itu menjadi, karo itu daging. Ya, jadi menjadi daging, inkarnasi artinya. Ya. Lalu bagian yang kedua yaitu bab 1 ayat 19 sampai dengan bab 12 ayat 50. Ini yang tadi saya ceritakan mengenai kitab tanda-tanda. Ya, selama perjalanannya Yesus menyatakan kemuliaan Bapa dengan mengerjakan tanda-tanda yang diiringi oleh wejangan. Nanti di bagian yang berikutnya saya akan jelaskan. Lalu ditujukan kepada bangsanya, namun bangsanya menolaknya. Nah, kemudian dari bab 12 sampai dengan bab 13 ini biasa disebut dengan peralihan. Ya, maksudnya apa? Bab 12 berbicara mengenai Yesus memberi rangkuman pelayanannya
yang ditanggapi dengan mengecewakan. Coba kita baca bab 12 sekarang. Yohanes 12. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ayat 37 sampai dengan 43, terutama ayat 37 menjadi sangat jelas. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, terima kasih Bu Herna. Jadi begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka, namun mereka masih tidak percaya kepadanya. Nah, ini peralihan. Bagaimana sungguh-sungguh mengecewakan sekali. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat ayat 44 sampai dengan 50, itulah kata-kata terakhir Yesus ya di dalam bab 12 ini. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus sekali lagi memberikan kata-kata terakhir kepada orang-orang yang tidak percaya itu. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan ini. Yesus berbicara mengenai identitasnya. Bahwa Dia yang diutus oleh Allah. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas sekali. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sangat jelas sekali. Yesus mengatakan kata-kata yang begitu tegas, begitu jelas kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Nah, itu bab 12. Lalu bab 13 beralih fokusnya. Bahwa Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi Yesus memberikan kata-kata terakhir sebagai peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Apa yang disampaikannya sungguh berasal dari Allah. Nah, kemudian Yesus beralih fokusnya karena Dia tahu saatnya sudah tiba. Bahwa Dia akan beralih dari dunia kepada Bapa. Maka bab 13 dimulai dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di sini sudah masuk ke bisa dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga.
atau dikenal dengan misteri Paskah Kristus. Ya, penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Itu merupakan misteri Paskah Kristus. Lalu, kalau kita perhatikan dalam poin yang ketiga, dari ayat 1, ya, bab 13 ayat 1 sampai bab 20 ayat 29, ini merupakan kitab kemuliaan. Ya. Di dalamnya, perhatikan, ada polanya di sana, ada urutannya. Wejangan khusus kepada mereka yang menerima setelah pembasuhan kaki. Coba kita baca bab 13 ayat 12 sampai dengan 20. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ini wejangan Yesus kepada para muridnya setelah pembasuhan kaki. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Oke, terima kasih Bu Ria. Nah, ini wejangan yang awal-awal Ibu Bapak. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Perikopnya apa selanjutnya? Yesus memperingatkan Yudas. Itu juga wejangan. Lalu perintah baru. Ketemu nggak? Perikop setelah Yesus memperingatkan Yudas, yaitu perikopnya perintah baru, bab 13 ayat 31 sampai dengan 35, ketemu? Ya. Itu juga masih dalam wejangan Yesus. Itu masih dalam suasana setelah pembasuhan kaki. Nah, maka dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, ayat 31 tuh. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Nah, puncaknya di ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jangan juga ini. Lihat, pesan-pesan Yesus kepada para muridnya. Begitu indah, dirangkum oleh Injil Yohanes. Setelah pembasuhan kaki. Setelah Yesus merendahkan dirinya. Ibu Bapak, zaman Yesus dulu di Israel, budak itu nggak boleh menolak permintaan tuannya. Kalau tuannya bilang masuk sumur, maka budak itu nggak boleh menolak ikut sumur. Tapi ada satu permintaan tuannya yang bisa ditolak oleh budak. Apa itu? Membasuh kaki. Jadi kalau tuannya minta budak untuk membasuh kaki,
maka budak itu bisa untuk menolaknya. Bisa dibayangkan Ibu Bapak, Yesus melakukan perbuatan di mana budak bisa menolak permintaan tuannya. Berarti tindakan Yesus ini benar-benar tindakan yang sangat hina, sangat rendah menurut budaya Yahudi saat itu. Nah, Yesus ingin mengajarkan servus servorum Dei. Artinya hamba dari segala hamba. Nah, ini yang sebutan untuk paus kita. Servus servorum Dei, hamba dari segala hamba. Jadi Yesus ingin memberikan sebuah contoh dan teladan. Maka dikatakan tadi, apa yang aku lakukan sekarang, engkau tidak memahaminya. Ya, paus itu kan hamba dari segala hamba. Pelayan dari segala pelayan. Servus servorum Dei. Nah, ini menarik nih. Nah, setelah Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa dengan membasuh kaki para murid, Yesus memberikan teladan. Ayo, kamu harus saling mengasihi. Ya. Lalu sekarang lihat bab 14 ayat 1. Ini juga masih wejangan. Satu orang volunteer tolong bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kita diminta untuk jangan gelisah hati kita. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu coba baca ayat 6-nya Pak Tony. Ayat 6 itu sangat indah sekali. Ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini masih wejangan Yesus. Kita diingatkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu berikutnya, bab 14 ayat 15 sampai dengan 31. Itu juga masih wejangan. Yesus memberikan janji, yaitu akan ada penghibur. Maka dikatakan ayat 27 tuh. Dimulai dari 25 dulu deh. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan 25 sampai dengan 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, terima kasih Pak Budi. Lalu kemudian Yohanes 15. Ini juga kekasan Injil Yohanes. Yaitu pokok anggur yang benar. Perhatikan. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan seterusnya. Ini sangat terkenal kan perikopnya. Ini juga wejangan Yesus untuk para muridnya. Agar para muridnya tetap nempel. Hidup di dalam sang pokok anggur. Jangan hidup dengan pokok-pokok pohon yang lainnya. Hanya pokok dari pohon anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa hidup di dalam aku, ayat yang kelima tuh. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini wejangan Yesus nih kepada para murid. Jangan tinggal di pohon-pohon lain. Ya, tapi hiduplah dalam pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kita bisa berbuah banyak. Buah apa? Buah roh. Lalu ada yang bilang, yang benar itu buah roh atau buah-buah roh. Ya. Dua-duanya benar Ibu Bapak.
Ya. Jadi kalau misalkan ada pewarta bilang buah-buah roh, lalu ada peserta bilang, Pak atau Bu, salah. Buah-buah roh itu kurang tepat. Yang tepat adalah buah roh. Nah, enggak. Dua-duanya tepat. Ya. Kalau misalkan disebut buah-buah roh, itu rujukannya kepada kitab suci yang bahasa Latin atau Vulgata. Ya, ada 12 buah. Maka disebut buah-buah roh. Tetapi kalau rujukannya Septuaginta atau versi Yunaninya disebutnya buah roh. Karena ada 9 jenis atau 9 macam. Ya. Galatia 5. Nah, jelas Ibu Bapak ya? Mau buka? Coba buka ya, biar jelas. Silakan satu orang volunteer. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Silakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak, Pak Tony, Galatia itu Efesus. Sorry. Gak apa-apa. Galatia 5 ayat 22. Dan 23. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, coba dihitung Pak Tony, ada berapa itu? 1, 2. Kasih, sukacita, 2, damai sejahtera, 3, kesabaran, 4, kemurahan, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa buah roh? 9, Pak. 9. Maka dikatakan tetapi buah roh, bukan buah-buah roh. Ya kan? Karena Alkitab yang kita pakai sekarang itu terjemahan dari Septuaginta. Nah, sedangkan kalau dipakai kalau untuk liturgi, bacaan yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi itu dari versi Vulgatanya. Nah, ya. Maka seringkali waktu kita baca, loh kok beda dengan Alkitab kita pada saat kita perayaan Ekaristi nih. Ada yang ngeh nggak? Ada yang sambil baca Alkitabnya nggak? Atau biasa di gereja itu dikasih teksnya kan? Kalau di paroki saya dikasih teks bacaannya tuh, misal perayaan Ekaristi mingguan. Ya, waktu offline itu selalu dibagikan di depan pintu pada saat masuk gereja. Nah, waktu saya baca, loh kok beda dengan yang dibacakan oleh lektor atau lektrisnya? Ya karena yang dipakai untuk perayaan Ekaristi itu dari versi Vulgatanya atau bahasa Latin. Jelas Ibu Bapak ya, kalau kita versi Septuaginta atau Yunani, maka dua-duanya benar, buah roh dan buah-buah roh. Ya, sehingga kalau ada pewarta bilang buah roh atau buah-buah roh, kita jangan koreksi ya, karena benar itu ya. Oke, kembali ke Yohanes sekarang. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian berikutnya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai pokok anggur yang benar. Ya, tolong di ini, Kanina, di apa? Ya. Nah, ya, terima kasih. Kemudian setelah kita berbicara mengenai wejangan Yesus, setelah pembasuhan kaki, maka kita akan melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung, di atas salib. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana Yesus kembali kepada Bapa. Ya, coba kita lihat Yohanes 19 tuh. Yohanes 19 ayat 16b. Ya, itu mengenai Yesus dimuliakan di salib. Ya. Kemudian kebangkitan Yesus bab 20, bagaimana Yesus kembali kepada Bapanya. Ya, setelah bangkit, ya, Yesus kembali kepada Bapa dalam kemuliaannya. Nah, setelah itu
mendirikan umat baru dalam roh. Maka dikatakan, coba kita lihat bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yesus bertanya kepada Petrus, ya, Simon, ya, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ya. Lalu tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali. Ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi ini sekaligus menjadi penutup bagaimana Yesus memberikan pesan yang sangat kuat kepada Petrus, ya, sang penerus karya-karya Yesus, ya, sebagai pemimpin, bisa dikatakan jemaat, ya, jemaat perdana saat itu menjadi paus yang pertama, ya, sehingga ini merupakan sebuah perutusan yang sangat jelas dan sampai sekarang tradisi itu diteruskan oleh penerus Petrus, yaitu para paus, yang sampai sekarang paus kita, paus yang keberapa? Paus Franciscus ini 200 jeng. Paus yang keberapa? Paus kita ini, Paus Franciscus? 267. Googling dulu nggak apa-apa. 266? Itu nggak, Pak? 266 atau 267? Ayo. Aduh, kita udah, Kak. Sorry. Nggak apa-apa. Nggak, saya tanya ini. Siapa tahu betul. Ya, 266. Siapa tahu. Ayo, googling. Oke, sembari googling, silakan Kak Nina, next berikutnya. Siapa tahu betul kan 266. Ketemu nggak? Paus Franciscus paus yang berapa? 266. Ya, 266. Betul kami. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke dalam kitab tanda-tanda. Ibu Bapak, ini yang tadi sempat saya jelaskan waktu di awal, ya, bahwa kitab tanda-tanda itu berisi 7 cerita tanda mukjizat, ya, lalu disusul dengan wejangan. Yang pertama itu Yesus mengubah air menjadi anggur. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Kemudian Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Bab 4 ayat 46 sampai dengan 54. Ya, setelah Yesus menyucikan bait Allah, Yohanes mengembangkan tema air, roh, dan terang. Antara lain cakapan dengan Nikodemus. Ya, bahwa harus dilahirkan kembali dan seterusnya. Coba baca Yohanes 3 ayat yang ke-19. Jadi Yesus tidak hanya berbicara mengenai air dan roh, tetapi juga dengan terang. Saya akan bacakan ayat 5 dan 6. Nanti volunteer tolong bacakan ayat 19 dan 20. Ya, Yohanes bab 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini kekasan Yohanes, Ibu Bapak. Percakapan dengan Nikodemus kita nggak akan jumpai di Injil-Injil sinoptik. Nggak akan.
Ya, karena ini kekasih Yohanes. Ya, silakan satu orang volunteer bacakan yang ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Oke, terima kasih Ibu. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, jadi Yohanes mengembangkan tema tidak hanya air dan roh, tetapi juga terang. Kalau orang yang hidup di dalam terang, maka perbuatan mereka nyata, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Orang yang hidup dalam kegelapan itu akan takut dengan terang. Maka ada quote yang sangat menarik ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Ada seorang fisikawan terkenal yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bilang orang yang percaya kepada Tuhan itu takut dengan kegelapan. Nah ya, jadi fisikawan yang sangat terkenal ini mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya takut akan kegelapan. Lalu dibalas dengan imam Katolik, ya seorang imam. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya takut akan terang. Ya, dibalikin, ya kan? Dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya mereka takut dengan kegelapan. Lalu seorang imam Katolik balas, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya mereka takut akan terang. Menarik ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu 4 tanda berikutnya. Ya, dimulai pada saat Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Silakan nanti buka dan baca bab 5 ayat 1 sampai dengan 18. Ini tanda yang ketiga. Ya. Tanda yang keempat, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, ini di Injil Sinoptik ada. Ya, bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Lalu berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Nah, ini di Injil Sinoptik nggak ada. Ya, di Injil Sinoptik nggak ada. Hanya ada di dalam Injil Yohanes. Lalu yang terakhir, tanda yang ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ini juga nggak ada di Injil Sinoptik. Hanya ada di dalam Injil Yohanes. Nah, tindakan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian merupakan tanda dari akhir pelayanannya di muka umum. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi ada 7 tanda mukjizat yang Yesus lakukan di dalam Injil Yohanes. Ya, nanti silakan cross check dan dihitung. Benar nggak ada 7? Jangan-jangan saya salah. Ya. Oke, silakan Kanina yang berikutnya. Kitab Kemuliaan sekarang. Nah, ya, dimulai dari bab 13 ayat 1 sampai dengan bab 20 ayat 29. Sadar bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Akhirnya Yesus, tadi ya kita sempat bahas ya, bab 13 tadi kan, makan bersama dengan para murid, akhirnya membasuh kaki dan memberikan wejangan perpisahan. Ya, dari bab 13 sampai dengan bab 16. Tadi kita sudah sempat bahas ini.
Lalu bab 17-nya, Yesus berdoa kepada Bapa untuk para muridnya. Nah, ya. Jadi Yesus begitu mencintai para muridnya, sehingga Yesus berdoa kepada Bapa untuk para muridnya. Doanya sangat indah. Silakan nanti baca Ibu Bapak. Ya, kalau enggak kita baca sekarang beberapa doanya saja ya, karena cukup panjang. Dari ayat 20 sampai dengan ayat 23. Silakan satu orang volunteer bacakan. Bab 17 ayat 20 sampai dengan 23. Silakan. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh perintah mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memerintahkan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony. Bayangkan, indah nggak doanya? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti siapa ini? Siapa? Kita semua. Kita akan menjadi percaya karena pemberitaan yang diwariskan dari para rasul. Bayangkan, Tuhan Yesus berdoa buat kita. Lalu berikutnya, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bayangkan Ibu Bapak, doa Yesus supaya kita semua hidup bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kan begitu indah. Begitu sayangnya Yesus pada manusia. Kepada kita semua. Sampai didoakan khusus seperti itu. Lalu yang berikutnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kapan kita benar-benar bersatu di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita? Pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya. Wah, ini indah sekali. Jadi, karya keselamatan Yesus, Yesus mengatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, itu terpenuhi di dalam perayaan Ekaristi. Saya ulang sekali lagi Ibu Bapak ya. Kata-kata Yesus yang mengatakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman, itu terpenuhi di dalam perayaan Ekaristi. Karena dalam perayaan Ekaristi, Yesus di dalam kita dan kita di dalamnya. Amin. Selesai. Nah, cepat kan? Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Kak Nina sudah mau direpotkan. Ya, siapa yang mau bertanya? Luar biasa ya. Merinding saya mendengar seperti itu doanya Yesus. Iya.
Silakan Ibu Bapak. Ya, silakan Ibu. Kecil sekali Ibu, maaf suaranya nggak kedengaran. Yang di Yohanes 14. Ibu Emil ya. Ya. Yohanes 14 Kak Pindes. Kenapa Ibu? Bab ayat Yohanes 14 ayat 6. Padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana halnya dengan mereka yang tidak percaya dengan Yesus? Apakah mereka juga tidak bisa sampai kepada Bapa? Sementara mereka tidak mengimani kayak lain yang non-Muslim seperti itu tadi. Oke, itu saja. Ya. Oke. Saya pernah jelaskan ini di bulan yang lalu. Mungkin Ibu Emil belum hadir ya. Tidak apa-apa. Saya coba akan jelaskan lagi ya. Bentar. Semoga saya sudah bisa share screen sekarang. Oh, masih belum bisa ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Agak aneh nih. Saya coba kirim ke Kalina deh. Tapi ini semoga bisa. Silakan Kalina. Oh, sebentar. Oh, yang ini. Cuman satu ya. Sudah ya? Ya. Nah, silakan Kalina. Oh, nggak bisa. Ini? Ini ya Kak Finis? Ya. Nah, kelihatan nggak Bu Emil? Nah, saya coba jelaskan ya. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Berarti nggak bisa diselamatkan dong? Tidak. Justru Allah itu mau semua manusia diselamatkan. Nah, Gereja Katolik ya, itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Ya, silakan nanti baca Lumen Gentium nomor 8. Nah, yang kelihatan itu yaitu kita yang hidup dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kesatuan Gereja Katolik. Itu yang kelihatan. Nah, yang kelihatan kita umat Katolik ini mendapatkan rahmat. Ya, saya pernah jelaskan rahmat salah satunya yang begitu penting yaitu rahmat pengudusan. Nah, lalu kita juga diberikan karunia iman. Ya, diberikan karunia iman. Lalu kita juga diberikan teladan mengenai kasih dan kekudusan dari Yesus sendiri. Sehingga kita wajib berbuat kasih. Lalu kita juga menerima sakramen tobat dan sakramen baptis. Dan kita diminta untuk hidup di dalam kesetiaan. Ya, bertumbuh di dalam kasih. Nah, kalau kita perhatikan, sebelah kanan itu ada orang-orang non-Katolik. Ya. Nah, yang pertama ada istilah invincible ignorance. Artinya bahwa tidak tahu atau tidak mengenal Yesus karena bukan kesalahannya. Contoh, orang-orang di pedalaman yang belum terjangkau oleh para misionaris.
Apakah mereka mengenal Yesus? Tentu tidak. Ya, karena belum terjangkau oleh para misionaris. Lalu orang-orang yang tumbuh dan dibesarkan dalam agama-agama non-Katolik, itu kan bukan karena kesalahan mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi mereka bisa diselamatkan. Kenapa? Karena mereka juga bisa hidup di dalam iman mereka akan Allah. Banyak kok orang-orang yang tidak percaya Yesus itu orang baik, berbuat kasih. Nah, makanya mereka bisa terhubung dengan gereja secara misterius. Kelihatan nggak? Ya, terhubung dengan gereja secara misterius. Nah, karena mereka punya iman, rahmat, kasih, setia. Makanya agama Islam itu bilang rahmatil alamin, rahmat bagi semua makhluk hidup, rahmat bagi semuanya. Mereka juga memiliki rahmat dari Allah. Nah, mereka juga memiliki iman akan Tuhan. Mereka juga banyak kok yang berbuat kasih, berbuat baik. Saya di Jakarta dulu nggak punya KTP, Ibu Bapak, dari Lampung. Ya kan, kalau mau buat KTP, ya diminta untuk ada yang bertanggung jawab, ya, setidaknya tetangga di mana saya saat itu tinggal, karena saya pendatang baru, bahwa orang ini benar-benar orang yang berkelakuan baik, yang tidak punya masalah. Tahu Ibu Bapak siapa yang menjamin saya dan keluarga pada saat pindah ke Jakarta bahwa kami adalah orang yang baik? Itu tetangga kami yang beragama Islam. Bayangkan Ibu Bapak, kami baru pindah tetapi mereka mau menolong kami. Akhirnya hubungan kami begitu dekat. Nah, kalau misalkan tetangga saya Katolik, nggak menjamin juga menolong saya. Jelas Ibu Bapak ya, meskipun sama-sama Katolik nih, mungkin takut. Ya, jelas ya. Nah, maka bisa juga diselamatkan. Tapi di bawah itu, ya, kalau misalkan orang yang sudah percaya, namun murtad, nah, akhirnya mereka tidak diselamatkan. Ya, tetapi balik lagi hanya Tuhan yang tahu. Murtad itu maksudnya apa? Tidak bertumbuh di dalam kasih. Bagian paling bawah. Kelihatan nggak? Ya, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kelakuan kita ya suka, mohon maaf, seks bebas, ya, selingkuh, ya kan? Ya, bahkan ada yang sampai membunuh orang. Nah, itu artinya bahwa kita nggak bertumbuh di dalam kasih. Padahal kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selama orang-orang seperti ini tidak bertobat, maka yaitu dikatakan bisa tidak diselamatkan. Tetapi balik lagi hanya Tuhan yang tahu. Itu Bu Emil, semoga menjawab ya. Ya. Tetap mereka sampai kepada Bapa melalui Yesus. Nah, maka tidak ada keselamatan di luar gereja. Bukan berarti harus Katolik dong. Bukan seperti itu. Barusan kita lihat kan, ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Nah, mereka ini terhubung dengan kita dengan jalan, dengan cara yang misterius, yang hanya Tuhan yang tahu. Tetapi memang tidak ada keselamatan di luar gereja. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Sedangkan gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh dan kepala nggak mungkin terpisah. Nah, jadi mereka yang tidak percaya Yesus itu bisa bergabung dalam gereja kita, ya, dalam tubuh Kristus, yaitu sebagai gereja yang tidak kelihatan, bisa terhubung dengan cara yang misterius. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, semoga menjawab. Makanya Ibu Bapak, gereja Katolik itu bukan gereja yang eksklusif. Ya, banyak orang yang sebenarnya tidak belajar, tetapi langsung menafsirkannya secara harafiah. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Berarti orang-orang di luar gereja Katolik nggak selamat dong. Nah, barusan kita sama-sama belajar bahwa bukan, ya bukan seperti itu. Ya, silakan yang lain. Kak Vindes mau bertanya. Ini di dalam buku kitab tafsir karangan Martin Harun OFM, di sini disebutkan yang buku tafsir Yohanes ya, disebut Injil Cinta Kasih. Apakah ada alasan tertentu dia menamakannya Injil Cinta Kasih? Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes itu Yesus memperkenalkan diri sebagai pribadi yang memang benar-benar penuh dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nggak ada di Injil yang lain. Hanya ada dalam Injil Yohanes. Nah, lalu mengenai pembasuhan kaki, nggak ada di Injil lain. Dan Yesus selalu mengajarkan, mengingatkan, hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling mencintai. Itu sangat kuat di dalam Injil Yohanes. Sangat kuat pesan-pesan mengenai kasih kepada sesama. Tadi ya, Yohanes 13 ayat 35. Semua orang akan tahu kalau kita murid-murid Yesus, kalau kita ngapain? Kalau kita saling mengasihi. Di Injil lain nggak ada. Hanya ada dalam Injil Yohanes. Ya, semoga menjawab Bu Herna. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Ibu. Silakan. Saya kirim beberapa lagi ya ke Kanina. Nanti Kanina tolong share ya. Ini juga penting untuk dibagikan karena ini ajaran dari para bapak gereja. Ya. Jadi di SOG kita juga belajar mengenai dasar teologi nih, Bu Bapak. Penting buat kita. Iya. Bentar. Kok ada ya? Sebentar ya Kak Vindes. Ya, apa Kanina. Sambil menunggu Kanina share, silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya, monggo. Sudah Kak Vindes. Sudah? Nah, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya.
apakah orang-orang di luar gereja Katolik tidak diselamatkan? Untuk menjawabnya, perlu diketahui terlebih dahulu. Pertama, keselamatan hanya disebabkan oleh Kristus. Yang kedua, Kristus hanya mendirikan satu gereja. Dan gerejanya itu ada di dalam gereja Katolik. Yang ketiga, Kristus tidak pernah terpisah dari gerejanya. Yang keempat, gerejanya itu dikehendakinya selain bersifat kelihatan juga rohani, hingga melampaui batas-batas yang kelihatan. Yang kelima, orang yang tidak tergabung dalam gereja Katolik yang kelihatan dapat terhubung dengan gerejanya secara misterius atau tidak kelihatan. Ya, hanya Allah yang tahu. Dan yang keenam, melalui gereja Katolik yang kelihatan dan yang rohani, Kristus menyelamatkan umat manusia. Nah, mereka yang berada di luar gereja Katolik ini atau yang menolak gerejanya tersebut tidak dapat diselamatkan. Jadi gereja Katolik itu adalah gereja yang kelihatan dan yang rohani atau yang tidak kelihatan. Nah, karena ingat Katolik dari kata katholos, katolikos, universal. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi orang-orang yang beragama lain yang tidak mengimani Kristus itu bisa bergabung dengan kita. Tadi selama hidup mereka penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih, penuh dengan iman dan kesetiaan. Dan mereka tidak mengenal Kristus karena bukan kesalahan mereka. Nah, ya. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah mengenal Kristus, ya, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi karena satu dan lain hal menjadi pindah, nah, itu bisa tidak diselamatkan. Kembali lagi, hanya Tuhan yang tahu. Lalu yang berikutnya, perlu digarisbawahi bahwa gereja Katolik bukanlah hanya gereja Katolik yang kelihatan. Nah, mungkin Ibu Bapak baru pertama kali dengar ini ya. Saya juga waktu belajar baru pertama kali dengar kok. Ya, Paus Pius yang ke-12 mengajarkan bahwa mereka yang tidak tergabung dalam gereja Katolik, dalam kurung yang kelihatan, oleh karena ketidaktahuan yang tidak dapat dihindari, tadi ya, invisible ignorance, namun yang selalu mencari kehendak Tuhan. Mereka ini terhubung dengan tubuh mistik Kristus dengan kerinduan dan keinginan tertentu yang tidak disadari. Nah, dan mereka ini bukannya tidak termasuk dalam keselamatan kekal, tetapi mereka tetap kurang dapat memperoleh bermacam karunia surgawi dan bantuan-bantuan yang hanya dapat diberikan di dalam gereja Katolik. Contohnya seperti sakramen. Ekaristi. Nah, ya. Dalam dokumen Mystici Corporis, artikel 103. Terakhir, Kanina. Nah, ini berkaitan dengan fakta Allah tidak akan menghukum orang untuk suatu hal yang tidak diketahuinya. Maka konyol kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak diselamatkan hanya karena mereka tidak mengenal dan percaya Yesus karena tidak ada orang yang mewartakannya. Atau karena ia tumbuh besar dalam lingkungan atau keluarga yang non-Katolik. Sedangkan hidup mereka benar, hidup mereka kudus, hidup mereka berbuat baik dan kasih. Nah, ya, adalah mungkin untuk seseorang yang bahkan belum pernah mendengar tentang Kristus untuk diselamatkan. Asal ia menaati hukum kodrat,
Karena Allah akan memberikan rahmat-Nya, sehingga suatu saat dalam hidupnya, ia akan menunjukkan iman yang ilahi, pengharapan, pertobatan, dan kasih. Jika mereka diselamatkan, mereka memperolehnya dari Kristus dan gerejanya, yaitu gereja Katolik. Adanya kemungkinan orang-orang di luar gereja Katolik yang kelihatan untuk diselamatkan, tak mengubah fakta bahwa mereka tetap kekurangan dalam hal terang wahyu ilahi dan sakramen-sakramen. Jadi kalau ada yang tanya, kalau kayak gitu, kenapa harus menjadi umat Katolik? Ya, karena di dalam gereja Katolik kita mendapatkan sakramen-sakramen, terang wahyu ilahi yang membuat kita semakin dekat dengan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga semakin membuat kita mengerti dan memahami. Terima kasih, Kak Nina. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan nggak Ibu Bapak? Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya kalinya. Ya, silakan Pak Budi. Mungkin bisa diceritakan tentang sejarah penulisan kitab suci gitu. Karena saya pernah dapat, cuma saya juga sudah lupa sudah lama. Jadi kitab suci ini kan ditulis karena yang menulis mendapat wahyu, atau juga dia adalah seorang saksi hidup. Karena pada saat masa yang lampau itu kan mereka tidak membawa buku, tidak membawa alat rekam seperti apa gitu. Gitu aja kan? Iya. Oke. Saya coba menangkap pertanyaan Pak Budi ya, soalnya suaranya agak keresak-keresak Pak Budi. Jadi, Ibu Bapak, cara kita memahami kitab suci berbeda dengan umat Muslim, sahabat-sahabat kita. Kalau umat Muslim itu percaya bahwa kitab suci mereka itu sungguh berasal dari Allah, ya, turun langsung dari Allah, ya, itu wahyu. Ya, nah kalau kita itu dari wahyu Allah dan kerjasama si penulis, ya, sehingga ada unsur-unsur latar belakang dari penulis yang mempengaruhi gaya penulisan mereka. Contohnya dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, itu ada Proto-Paulinum, ada Deutero-Paulinum. Ada yang memang Rasul Paulus yang menulisnya, ada juga murid dari Rasul Paulus. Kok bisa tahu? Dari gaya penulisannya. Lalu yang berikutnya, memang dulu belum ada buku, tetapi mereka bisa menulis dalam daun papirus, perkamen-perkamen itu, ya. Dan itu ada buktinya, ya. Sekitar tahun 1900-an, ya, di Gua Qumran itu ditemukan, ya, perkamen-perkamen yang merupakan tulisan-tulisan dari kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, itu benar-benar diteliti dan ya saya nggak tahu ya karena saya bukan arkeolog atau peneliti seperti itu. Konon bisa diteliti itu
ketahuan kira-kira bahan yang mereka tulis itu dari tahun berapa, ya kan? Nah itu kelihatan semua, ketahuan semua di situ. Jadi memang mereka menulisnya itu di beberapa sarana, salah satunya dengan daun papirus. Lalu yang berikutnya, ini saya rasanya harus share screen juga, karena saya ada materi ini. Bentar ya, Pak Budi, Ibu Bapak, karena ini penting. Cuman sayangnya saya nggak bisa share screen dari tadi nih, jadi agak menyulitkan. Nggak apa-apa, saya bantu Kak Vindes. Bentar ya. Apa saya pindah ke host ya? Host ya? Kak Vindes ya? Gitu Coba, aja ya? coba. Saya pindah ya, jadi host ya. Coba ya, semoga bisa nih. Sebentar, supaya nggak ribet. Vindes. Kelihatan nggak? Sudah. Nah, kelihatan? Iya, bisa. Nah, puji Tuhan. Nah, ini ya, Ibu Bapak. Siapa pengarang kitab suci? Allah adalah pengarang utama kitab suci. Allah adalah penyebab kitab suci. Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik karena ditulis dengan ilham Roh Kudus. Silakan dicatat dasar-dasar biblisnya. Dan dengan Allah sebagai pengarangnya, serta dalam keadaannya, demikian itu diserahkan kepada gereja. Katekismus Gereja Katolik artikel 105 dan De Verbum artikel nomor 11. Kemudian, Allah melibatkan orang-orang pilihannya untuk menulis kitab suci dengan memberikan inspirasi. Dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya sementara Dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. KGK 106. Kerjasama antara Allah dan si pengarangnya. Nah, bagian paling bawah. Jadi, ada dua penulis kitab suci. Allah dan manusia. Allah sebagai penulis utama, principal author. Manusia penulis instrumental author atau sarananya. Ya, manusia penulisnya hanya menuliskan kitab suci sebagaimana dikehendaki Allah untuk dituliskan. Jadi ada dua pengarang kitab suci ya, atau dua penulis kitab suci. Ya, penulis utama adalah Allah, yang kedua adalah manusia sebagai instrumental author. Ini, ya, ini mengenai beragam komponen ajaran lisan saat itu. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, latar belakang penulis, budaya itu sangat mempengaruhi gaya penulisan. Nah ini perjanjian baru ya. Selama 4 atau 5 generasi awal Injil diturunkan secara lisan oleh para saksi yang kredibel. Santo Papias tahun 70 sampai dengan 163, Uskup Hierapolis di Pirgia, bagaimanapun juga ia lebih menghargai suara atau ajaran lisan para rasul yang telah hidup dan berakar dalam gereja. Jadi dulu itu baru ada tradisi lisan. Santo Irenaeus dari di Lyon mengenang hari-hari ketika ia biasa mendengarkan Santo Polikarpus, Uskup Agung Smyrna, apa yang didengarnya sendiri dari Santo Yohanes Rasul. Tentu kalau kita ingat Smyrna, Pirgia, ya itu kita ingat 7 jemaat di mana Asia kecil dalam kitab Wahyu. Nah, demi membimbing orang-orang yang meneruskan Injil,
dan keinginan untuk menghindari penyimpangan, kesalahan, dan distorsi, akhirnya Injil dituliskan. Ini alasannya. Ya, untuk menghindari penyimpangan, kesalahan, dan distorsi. Ya. Kemudian, nah ini bahasa-bahasa dalam kitab suci. Ya, bahasa Ibrani itu kitab-kitab Perjanjian Lama yang dari tradisi Yahudi. Nah, yang tadi saya sebut tadi yang di Gua Qumran, penemuan Dead Sea Scroll memperkuat hal itu karena ada bukti konkretnya. Ya, tadi yang saya sempat di awal menjawab pertanyaan Pak Budi di Gua Qumran tahun 46 ya 1946 sampai 1956 itu ditemukan naskah-naskah di Gua Qumran. Ya, naskah-naskah kuno milik golongan SNS Yahudi. Ya, lalu yang berikutnya bahasa Aram. Bahasa Semitik, kita tahu Sem, keturunan dari Nuh, maka kita kenal Semitik, ya, yaitu dialek Ibrani sehari-hari. Ini yang Tuhan Yesus gunakan dalam percakapan sehari-hari, bahasa Aram, Evata, ya, dan sebagainya. Contohnya Injil Matius yang mula-mula, itu bahasa Aram. Lalu kitab Ezra, Daniel, dan Yeremia, itu dari bahasa Aram. Terakhir bahasa Yunani, di zaman sesaat sebelum zaman Kristus. Ya, kemarin di kelas intermediate kita belajar kitab Kebijaksanaan Salomo. Itu dari bahasa Yunani. Ya, kitab-kitab Kristiani di abad-abad awal ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Pada saat itu bahasa Yunani merupakan bahasa universal. Ya, oke. Nah, sekarang yang terakhir, ini yang tadi saya sempat singgung. Ada beberapa perkamen yang digunakan dalam sarana untuk menulis kitab suci. Pertama, papirus. Ya, batang rumput ilalang di Mesir diratakan, digabungkan dengan lapisan coating. Inilah asal-usul pembuatan kertas. Ya, lalu ada velum dari kulit binatang. Itu juga digunakan oleh mereka. Sifatnya lebih tahan lama. Ya, awalnya papirus dan velum digabungkan lalu menjadi gulungan atau scroll. Ya, velum disatukan menjadi buku atau kodeks. Maka kita mengenal tuh, ya, dimulai di abad kedua sebelum Masehi dan menjadi populer di era umat Kristen. Kodeks yang paling terkenal adalah Kodeks Vatikanus, Sinaiticus, dan Alexandrius. Nah, kalau Ibu Bapak pernah membaca Injil atau teks-teks lain yang ada kurung siku, nah itu artinya kodeks dari kodeks lain. Bisa kodeks Sinaiticus, Vatikanus, atau Alexandrius. Ya, itu rasanya yang bisa saya bagikan. Ya, kalau ini udah terlalu jauh ya, satu sesi sendiri nanti, waktunya nggak cukup. Ya, semoga menjawab Pak Budi. Ya, menjawab. Terima kasih. Dan sekitar tahun 382 Masehi, Alkitab dikanonkan. Jadi Alkitab kita itu dari tahun 382 Masehi oleh Paus Damasus yang pertama. Ya, dan sudah ada Deuterokanonikanya. Cuman dulu tidak ada istilah Deuterokanonika. Istilah Deuterokanonika baru ada di abad ke-16. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi dulu itu semua kitab dalam Perjanjian Lama, termasuk yang kita kenal sekarang Deuterokanonika, semua itu sudah ada pada saat Alkitab ini dikanonkan. Dan dulu belum ada istilah Deuterokanonika. Istilah Deuterokanonika baru ada di abad ke-16 pada saat reformasi. Ya, karena Martin Luther saat itu mengatakan bahwa kitab-kitab ini tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tapi di zaman Martin Luther belum dihilangkan. Hanya dijadikan tambahan atau appendix. Baru nanti sekitar tahun 1800-an kitab-kitab Deuterokanonika dihilangkan oleh mereka. Jadi bukan umat Katolik atau gereja Katolik yang menambahkan kitab-kitab itu.
tetapi mereka yang menghilangkannya. Kalau kita belajar sejarah, kita tentu tahu akan hal ini. Silakan Ibu Bapak. Ini pada off-cam semua, semoga pada masih menyimak ya. Saya khawatir off-cam saya ngomong panjang lebar, ternyata ada yang lagi di dapur atau lagi nonton dan segala macam. Kak Ya. Fides, Iya, boleh tanya? silakan Ibu. Ini tadi kan dijelaskan mengenai buah roh ya. Nah, itu sempat ada yang bertanya gitu kan, buah roh itu ada berapa sih? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 9. Tadi kan kata Kak Findes kan buah-buah roh bisa disebut buah-buah roh atau buah aja kan. Nah, tadi kan Kak Findes bilang menurut versi Vulgata buah roh itu ada 12, betul ya Kak Findes ya? Ya. Itu kita bisa tahu 12 itu dari mana ya? Saya Dari tadi agak belum mengerti gitu dengan yang versi Vulgatanya. Kalau kita misalnya dibaca dari Galatia 5 22 sampai 23 kan itu udah umum lah. Maksudnya kita udah baca di Alkitab kan. Nah, kalau kita pengen tahu 12 itu apa aja sih? Nah, itu kita lihat di mana ya Kak? Di googling aja ada kok, Kak. Itu ada. Saya ada filenya, cuman saya harus cari bentar ya. Jadi ada 3 tambahan dari buah roh itu. Gitu. Sambil saya cari, mungkin Ibu Bapak ada yang mau tanya? Pertanyaan lain, silakan. Saya coba carikan filenya. Karena saya ada sekitar 35 file. Sekarang udah 40 file. Saya coba ingat materi yang ditanyakan oleh Kak Yunita itu file yang nomor berapa. Iya. Bentar ya. Tapi kalau misalnya kita ditanya buah roh itu ada berapa, jawabannya berapa ya Kak? Maksudnya 1, 9, apa 12 ya? Ketika kita ditanya gitu kan, buah roh ada berapa sih? Kita mesti jawab apa? 1, 9, apa 9 ya? 9 ya. Kalau yang versi Vulgata itu 12. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik. Ibu Bapak coba bantu yang punya KGK atau biasa cari, ketik aja buah-buah roh KGK gitu. Saya coba cari juga ya. Daripada saya kelamaan cari file saya, lebih baik saya googling aja. Nih, ketemu. KGK nomor 736. Coba saya ini ya, share screen ya. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Ini dari katolisitas.org. Nih, dijelaskan kan. Buah-buah Roh Kudus adalah kasih dan segala macam. Nah, ini tambahannya. Dan juga, kelihatan nggak? Kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Terjemahan Vulgata. Nah, jadi kalau terjemahan Vulgata atau bahasa Latinnya itu buah-buah roh. Kalau terjemahan Septuaginta yang tadi kita baca itu buah roh. Nah, kalau terjemahan Vulgata ditambah 3 ini, yaitu kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Oh iya, ada. Ada di mana? KGK 736 ya. Nih. Jadi ini ajaran gereja. Semoga menjawab Kak Yunita. Ya, terima kasih Kak Findas. Ya, sama-sama. Yang lain silakan.
Windes boleh dibantu dijelaskan lagi yang tadi culpable ignorance. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, bentar ya. Coba saya share screen dulu. Ini ya. Ibu mau yang mana dijelaskannya? Yang bagian bawah, hanya Tuhan yang tahu yang tidak diselamatkan. Iya, berdasarkan Lumen Gentium nomor 14 dan KGK nomor 846 ada istilah culpable ignorance. Ini artinya bahwa mereka tidak tahu tetapi karena kesalahan mereka. Ya, bahwa mereka sudah mengenal Yesus, mereka sudah tahu tentang Yesus, tetapi mereka hidupnya tidak seperti orang yang percaya kepada Yesus. Nah, atau bahasa sehari-hari itu murtad. Ya, nah mereka bisa tidak diselamatkan, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa penjahat itu udah pasti masuk neraka. Who am I? Nah, siapa saya gitu kan? Seperti Paus Fransiskus kan ditanya, gimana tanggapanmu terhadap para LGBT itu? Lalu Paus menjawab, who am I? Ya, who I am to judge them. Siapa saya untuk menghakimi mereka, untuk menilai mereka? Ya. Nah, tetapi intinya bahwa orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang percaya, yang tahu Yesus, tetapi hidupnya nggak bertumbuh di dalam kasih, hidupnya sering melakukan dosa berat, nah bisa tidak diselamatkan. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Nah itu. Maka inilah ajakan gereja untuk kita tidak mudah menghakimi. Ya. Kalau boleh nyambung sedikit ya Kak Bindas. Saya kan punya teman ya, itu dulunya Katolik, terus dia karena ketemu pacar itu Muslim, dia akhirnya pindah ke Muslim sekarang agamanya. Nah, orang yang seperti ini dulunya sudah dibaptis secara Katolik, setelah pindah ke Muslim ini akhirnya boleh dikatakan dia diselamatkan, dia benar atau gimana ya Kak? Nah itu tergantung dari bagaimana ia menjalankan imannya sebagai seorang Muslim atau Muslimah. Ya, tetapi sebenarnya sangat disayangkan orang-orang seperti ini karena dalam gereja Katolik seperti tadi ya, kita diberikan sarana yang begitu luar biasa. Kita bersatu dengan Yesus Sang Kepala. Kita menerima rahmat, sakramen, sarana keselamatan. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, kita diberikan sarana. Ini pesawat, ini bus, ini kereta, pakai aja. Nah, tapi saya nggak mau pakai sarana itu. Saya lebih memilih jalan kaki. Ya kan? Nah, makanya tergantung dari orang-orang yang pindah dari Katolik menjadi non-Katolik, bagaimana mereka menghidupi kepercayaan mereka yang baru. Tetapi sangat disayangkan bahwa rahmat yang kita peroleh itu tidak kita nikmati lagi. Seperti perayaan Ekaristi, sakramen tobat. Nah, ya, itu sangat disayangkan. Maka sebenarnya lebih, tanda petik ya, lebih sulit ya, karena sebelumnya sudah mengenal Kristus. Ibarat sebelumnya kita sudah biasa naik pesawat pergi ke suatu tempat, enak, cepat, nyaman, lalu kita jalan kaki. Ya kan, bisa aja sampai ke suatu tempat itu, tapi kan lama, capek, panas, kehujanan. Nah, itu sangat disayangkan. Lagi-lagi jawabannya hanya Tuhan yang tahu apakah orang ini diselamatkan atau tidak. Bisa diselamatkan, bisa juga tidak diselamatkan. Tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena sebelumnya sudah mengenal Kristus, sudah hidup di dalam sakramen, tiba-tiba hilang semua. Semoga menjawab Ibu. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Silakan yang lain. Mungkin bisa dibaca di kolom chat, Kak Indes. Oh, ada ya? Bentar, saya nggak menyimak. Mana ya? Oh, yang terakhir ya. Oh, nggak ada nih. Yang terakhir. Oh, yang terakhir dari Sisri ya. Padahal umat Muslim mengaku bahwa Yesus akan datang pada akhir zaman sebagai imam. Apa ya? Imam Mahdi. Imam Mahdi, yaitu hakim yang adil. Iya, mereka percaya Nabi Isa, tapi bagi mereka kebanyakan Nabi Isa itu bukan Yesus. Ya, jadi ya seperti itulah. Saya nggak berani banyak komentar sih. Tapi intinya bahwa gereja Katolik begitu universal. Ya, maka kalau ada yang beranggapan gereja Katolik kok eksklusif sih, karena mohon maaf mungkin nggak belajar, mungkin tahu hanya sedikit atau hanya setengah, nggak komprehensif, nggak menyeluruh. Padahal kalau kita belajar, sungguh-sungguh belajar, gereja Katolik itu begitu indah. Ya, malam hari ini kita sama-sama belajar bahwa bahkan orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Yesus itu bisa diselamatkan kok. Bisa bergabung di dalam gereja secara misterius. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Bayangkan Ibu Bapak, begitu universalnya gereja Katolik. Nggak mengklaim bahwa kerajaan surga hanya milik umat Katolik. Ya. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kita sayang ya, saya nggak tahu ini tantangannya dari mana. Banyak yang mengeluh mengenai katekumen kan. Itu banyak yang sharing ke saya juga merasakan hal yang sama dulu katekumen, itu banyak yang nggak mendapatkan apa-apa. Ya, pengetahuan mengenai ajaran-ajaran gereja itu banyak yang bilang sedikit yang didapatkan selama katekumen. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua, Ibu Bapak. Ya, bagaimana kita mau ikut ambil bagian dalam karya pewartaan gereja, karya kerasulannya, ya, karena peran katekis itu sangat penting, terutama untuk para calon baptis, ya kan, sehingga mereka semakin kuat fondasinya. Nah, tapi banyak yang cerita, dan juga saya meneguhkan, karena saya juga merasakan hal yang sama, selama katekumen itu kurang mendapatkan materi-materi yang seperti mereka harapkan. Nah, itu. Boleh nanya Kak Vindes? Kenapa Ibu? Ya, saya menyambung yang mengenai katekumen ya. Kebetulan kan anak saya sekarang ini menjalani katekumen untuk baptis karena mereka belum saya baptis saat bayi. Jadi anak-anak itu punya pengalaman iman dengan belajar agama dulu sebelum dibaptis, supaya nanti pada saat dibaptis itu mereka bisa mempertanggungjawabkan imannya. Nah, kalau tadi seperti kata Kakak Vindes mengenai ajaran-ajaran gereja, ya kebetulan kan kemarin saya juga ikut ya, itu ya cuma diajarin ya, maksudnya kulit-kulit ya enggak terlalu dalam ya, karena kan ngajarnya ke anak-anak gitu ya. Jadi sarannya seperti apa ya Kak? Tuh, kalau ke anak-anak beda Ibu. Iya, pandemi gini kan nggak bisa juga, nggak bisa ada pertemuan orang banyak, nggak bisa. Jadi saya minta
semi privat gitu ke gereja, ke romonya. Nah, jadi kemarin itu ya ada diajarin, tapi cuma saya mendengar ya cuma ya di jalan diajarkan yang mudah diterima oleh anak-anak itu. Betul. Betul. Kalau anak-anak mendapatkan ajaran Tritunggal bisa bisa apa namanya, malas lagi nanti belajar ya, karena memang misteri Trinitas itu kan bisa dikatakan puncak ya dari misteri iman kita ya, dan tentu belum saatnya anak-anak menerima pengajaran itu. Paling hanya dijelaskan bahwa dalam gereja Katolik itu satu Allah tapi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paling cuma itu aja. Tapi kalau penjelasannya, perbedaannya apa, persamaannya apa. Karena Allah Bapa sama dengan Allah Putra, sama dengan Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa berbeda dengan Allah Putra, berbeda juga dengan Allah Roh Kudus. Nah, itu nggak mungkin dijelaskan ke anak-anak. Ya kan? Tapi kita sebagai umat Katolik yang sudah dewasa, memang sebaiknya belajar. Gitu, agar kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita pada saat ada orang lain bertanya mengenai Tritunggal. Jangan kita menjawab, yang penting imani saja dan berbuat baik. Nah, itu nggak menjawab namanya. Ya, itu yang seringkali terjadi. Maka sekarang kita bersyukur karena online, banyak romo-romo melakukan katekis di YouTube. Lihat betapa pedulinya para romo terhadap tumbuh kembangnya iman umatnya. Kalau mereka nggak peduli terhadap tumbuh kembang iman umatnya, mereka nggak akan repot-repot buat channel YouTube. Mereka sudah sangat sibuk. Tapi karena mereka ingin umatnya bertumbuh di dalam iman, maka mereka mengadakan katekis ya secara online di YouTube. YouTube-nya apa ya Kak yang biasanya? Kalau kitab suci itu bisa saya rekomendasikan, Ibu Bapak mungkin banyak yang tahu, Bible Learning with Father Joe. Ya. Kalau untuk ajaran gereja itu bisa dengan Romo Bayu Suseno OP. Ya, itu beliau juga punya channel YouTube. Silakan subscribe, like, dan komen. Udah kayak YouTuber. Rama Bayu ya? Juga Kak. Kenapa? Ya Romo Bayu juga. Rama Bayu Istimur Bayu Aji. Itu lebih ke katekismus gereja Katolik. Katkit betul. Katkit namanya. Banyak. Itu kita bisa belajar di sana. Jadi para romo ini benar-benar sangat peduli dengan tumbuh kembang iman umatnya. Ya. Dan kita sungguh bersyukur karena kita sudah difasilitasi sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak tahu. Ya. Karena semuanya sudah difasilitasi dengan begitu baik dan lengkap. Kalau misalkan mau baca katolisitas.org, sangat lengkap di sana. Ya, saya belajar teologi dari katolisitas. Slide-nya tidak bisa saya berikan karena memang itu bisa dikatakan slide yang kalau bahasa bisnis itu premium, gitu kan, yang memang tidak boleh disebarluaskan. Ya, tetapi tadi saya bagikan untuk kita sama-sama belajar. Itu semua dari katolisitas. Mereka begitu luar biasa. Ya, saya banyak belajar dari mereka. Oke, semoga Ibu Bapak semakin rajin ya kita semua ya mendalami kekayaan iman gereja Katolik, kekayaan ajaran gereja Katolik. Mengapa Bunda Maria itu disebut perawan? Ayo, itu juga kita perlu tahu. Santa Perawan Maria. Ya, bukan hanya hatinya yang perawan, tetapi secara fisik juga masih perawan. Nah, kenapa kok ada purgatorium? Kenapa kok nggak langsung ke surga? Ayo, kenapa kok mengaku dosa ke Romo? Kenapa nggak langsung ke Tuhan? Gitu.
Nah, iya, itu kita semua setidaknya belajar, ya, setidaknya kita tahu. Sehingga kalau misalkan ada teman atau ada kerabat yang tanya, kita bisa jawab, dan mereka tertarik untuk ikut menjadi umat Katolik. Nah, secara nggak langsung, kita sudah mewartakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, dan sebagainya. Ya. Kak Pindes. Ya, silakan Lucia. Apakah perbedaan antara katekis dan pewarta? Apakah katekis itu mengajarkan kabar Injil untuk mereka yang belum mengenal agama Katolik, jadi yang akan dibaptis, sedangkan pewarta untuk mereka yang sudah dibaptis, jadi untuk menghidupkan imannya lagi. Betul, Lucia, seperti itu. Betul. Maka tugas katekis itu lebih sulit, karena menanam benih itu di tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu, ya, tanah yang penuh dengan semak duri, ya, yang nggak tahu kan kita keadaan calon baptis itu kan kita nggak tahu latar belakangnya kan. Nah, sedangkan kalau pewarta seperti kita pada umumnya, kita tahu yang kita wartakan umatnya udah percaya Yesus, udah mengenal kitab suci, ibarat tanah yang subur kan. Jadi memang peran dari katekis itu kalau menurut hemat saya lebih sulit dibandingkan pewarta. Maka katekis di beberapa paroki itu syaratnya cukup sulit. Di paroki saya, Maria Bunda Karmel, minimal lulusan KPKS, nggak bisa sembarangan. Minimal lulusan KPKS. Saya nggak tahu di paroki Ibu Bapak ya. Kan dari pelatihan dari paroki setempat, khusus kitab suci paroki. Ya, kalau pelatihan setelah sudah diterima, tapi syarat awal minimal harus lulus KPKS di paroki saya, Maria Bunda Karmel. Ya, daftar, nanti tes, nanti pelatihan. Nah, itu. Karena katekis itu ujung tombak. Ya, kalau pewarta itu nggak perlu syaratnya aneh-aneh. Yang penting mau mewartakan, tahu kitab suci, ya, diutus oleh romo moderator dan koordinatornya, jadilah pewarta. Makanya kalau yang kemarin itu kalau di katekis itu mereka nggak tahu tentang karismatik ya, Kak. Kemarin ada yang tanya jawab di katekese yang extension course katekese yang dari Sanata Dharma, kan saya kebetulan ikut, itu ada yang bertanya bedanya katekis dan pewarta, jawabnya seperti itu. Mereka tapi nggak tahu tentang karismatik segala macam. Oh iya, karena gini, memang harus diakui sumbangsi terbesar dari PKK atau pembaruan karismatik Katolik itu adalah SEP dan KEP. Itu yang pertama, ya. Itu harus diakui. SEP dan KEP banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Ya, makanya saya pernah sharing kan, saya kagum dan salut dengan SEP dan KEP. Ya, karena di Jakarta itu beberapa orang yang ikut SEP dan KEP itu mau loh jadi ketua lingkungan. Ya, mereka mau, padahal banyak yang menolak menjadi ketua lingkungan, sibuknya minta ampun. Ngurusin umat itu nggak gampang. Kalau saya ngajar, mewartakan, kelar pengajaran, selesai urusan. Tapi kalau jadi ketua lingkungan, tiba-tiba datang orang nggak dikenal, Pak, mau minta tanda tangannya. Loh, siapa ya? Saya warga baru, saya mau menikah. Nah, loh, ya kan, tiba-tiba didatangi oleh orang yang nggak dikenal, iya kan, lalu minta tanda tangan. Kalau kita kasih orang tersebut keenakan, nggak pernah aktif tapi langsung minta tanda tangan, kita kasih. Tapi kalau kita nggak kasih, takutnya nanti marah, ya, sehingga tidak baik kan, menjadi hal yang nggak berkenan bagi orang itu. Nah, jadi ketua lingkungan itu nggak gampang.
Nah, SEP dan CAP itu banyak mencetak orang-orang yang mau menjadi ketua lingkungan. Gitu. Lalu yang kedua, sumbangsi PKK itu adalah para pewarta. Maka banyak sekali para pewarta itu tanda petik ya, dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk memandu kegiatan lingkungan. Contohnya masa prapaskah, diminta untuk membawakan renungan. Dari mana? Pewarta karismatik. Nah, di Jakarta itu banyak sekali pewarta-pewarta karismatik diminta untuk menjadi pembawa renungan di masa prapaskah dan juga masa Advent. Nah, biasanya kalau orang yang tidak tahu katekis dan pewarta, itu karena mungkin tidak pernah aktif di persekutuan doa. Jadi bisa dimaklumi. Ya, hanya memang ini kegelisahan saya pribadi juga. Kebanyakan pewarta itu isinya, mohon maaf ya Ibu Bapak ya, nggak semuanya. Mungkin juga termasuk saya, karena saya juga pewarta dari pembawaan karismatik. Kurang bobotnya. Ya, seperti yang saya pernah cerita, kebanyakan sharing. Ya, saya kemarin meeting dengan koordinator BPN, ada Kalina juga. Saya bilang, saya mohon maaf, ya, kalau misalkan mungkin kesannya kok saya tanda petik menyombongkan diri gitu kan. Saya bilang, saya takut jatuh dalam kesombongan. Saya takut saya secara nggak sadar merasa diri lebih baik. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Saya bilang waktu itu dalam meeting, banyak sekali pewarta karismatik yang isinya tidak berbobot. Saya ngomong seperti itu apa adanya. Ya, karena memang isinya kebanyakan sharing, dan sharing. Padahal Injil itu kabar gembira itu ya Tuhan Yesus. bukan hidup kita. Kesaksian itu penting, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Maka kita belajar di SOG, dan akhirnya koordinator BPN yang baru menangkap itu. Sehingga ya ini karya Roh Kudus tentunya. Ya saya bilang ke Kak Nina, ya ini buah dari Kak Nina dan juga teman-teman dari BPK KAS mengadakan SOG sampai sekarang setahun lebih, sehingga modul SOG itu akan dibuat menjadi modul nasional. Ya, jadi yang kita alami sekarang ini, proses selama 1 bulan ini, kita akan kembangkan menjadi kebutuhan nasional. Ya, tahun depan itu akan dimulai untuk BPK di Indonesia. Nah, inilah karya roh. Ya, kalau berangkat dari kerinduan dan juga kemuliaan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan berkarya. Tapi kalau berangkat dari ambisi pribadi sampai keluar keringat darah, nggak akan pernah Tuhan izinkan, ya, karena ambisi pribadi. Tapi kalau misalkan untuk kemuliaan Tuhan, begitu banyak orang yang menghalangi, tetapi kalau Tuhan sudah berkenan, maka Tuhan akan buka jalan. Bukan begitu ya, Kak Nina? Iya, betul. Betul sekali. Oke. Ya, udah jam 9 untuk yang Singapura dan Indonesia bagian timur sudah larut malam jam 10, Pak Vindes. Ya. Ya. Sistria sudah mohon pamit tadi. Ya. Baik, teman-teman, kita akhiri pertemuan ini. Sebelumnya ada pengumuman bahwa minggu depan ada pertemuan yang terakhir di akhir November ini. Lalu jangan lupa membuat tugas-tugasnya, latihan tugas, nggak boleh bilang tugas, latihan. Latihan renungannya, dimanfaatkan waktunya seperti biasa di email ke admin. Jangan telat, diminta jangan telat ya teman-teman ya. Terus jangan lupa mengisi kolom presensi untuk pertemuan ketiga ini, ada di kolom chat, baru 22 rasanya.
Masih kurang 3. Baik, kita tutup ya Kak Vindes. Terima kasih banyak untuk pengajaran malam ini. Terima kasih kepada mitra-mitra yang setia mendampingi di SOG ini dan peserta SOG Basic yang setia. Kita tutup dengan doa.